menjadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar seolah-olah menjadi korban? Saat pembahasan dalam kabinet. Kalau ini tetap dibahas, kita akan melakukan sistem kesehatan telah bengkak negara ini. Hiduplah Indonesia! Hidup dokter! Sejumlah tenaga kesehatan menolak keras rancangan Undang-Undang Omnibus Kesehatan. Mereka menilai RUU Kesehatan yang harus sudah disahkan pada Juli nanti terkesan tergesa-gesa dan tidak transparan. Kita tegas, kita adalah organisasi resmi. Tetapi yang tidak resmi justru yang diundang. Yang tidak ilegal justru yang diundang. Ini yang sangat mencerdai, terutama dari sisi alasan yang ingin kita mintakan. Kenapa undang-undang existing profesi yang sudah mengatur seluruh organisasi profesi itu harus dihapuskan dan dicabut. Tak hanya itu, RUU Omnibus Kesehatan ini dinilai sebagai upaya memasukkan liberalisasi dan kapitalisasi di sektor kesehatan. Kalau RUU ini diberlakukan, maka pelayanan kesehatan itu tidak bisa dilihat lagi karena dokter pun tidak bisa mengendalikan itu. Tapi dokter akan dikendalikan oleh industri kesehatan. Profesi medis itu profesi yang mestinya itu menolong, ya, bukan jual beli atas sakitnya pasien, bukan mencari keuntungan dari penyakit yang diderita pasien. Profesi medis itu profesi yang luhur. Menanggapi tudingan miring para nakes, Menkes Budi Gunadi Sadikin dengan tegas meluruskan tujuan membuat RUU Omnibus Kesehatan. Salah satunya karena Indonesia sudah darurat dokter. Ini yang paling ramai. Saya boleh didebat seperti apapun, tapi saya udah lihat semua di World Bank, di WHO, dokter kita itu kurang. Dan dokter itu dihitungnya per 1000. Saya bisa kirim semua websitenya WHO dan ini. Jadi kalau ada yang bilang, oh jangan bandingkan dengan Singapura, kita negara maju. Saya bandingkan dengan Vietnam. Saya bandingkan dengan Myanmar. Saya bandingkan dengan Timor Leste. Mereka jumlah dokter per 1000-nya lebih banyak dari Indonesia. Nomor 2, pendidikan spesialis itu di mana-mana di luar negeri itu dilakukan di rumah sakit dan tidak berbayar. Karena konsepnya bukan sekolah, dia bekerja dan berlatih. Indonesia adalah salah satu, mungkin satu-satunya negara di mana kalau kita dokter spesialis mesti bayar. Makanya jadi mahal dan susah masuknya. Dan pendidikan dokter spesialis Bapak Ibu di sana, itu yang ngeluluskan itu kolegium. Yang tanda tangan tuh Royal College of London. Kolegium apa? Bukan university. Jadi saya bilang, kenapa nggak kita tiru best practice di luar negeri, bikin spesialis itu pendidikan di rumah sakit. Itu yang menyebabkan kenapa spesialis kita tidak pernah capai angkanya. Karena itu become so elite, so susah. Dan Bapak Ibu mesti tahu ya, ini bukan kata saya, bukan kata saya. Semua orang bilang kalau mau jadi dokter spesialis, ini saya dicela banyak orang, itu darah biru. Itu bukan kata-kata saya. Meski RUU ini bertujuan untuk mempercepat transformasi dunia kesehatan, namun anggota Komisi 9 mengkritik jika isi RUU Kesehatan ini seakan menjadikan pemerintah sebagai lembaga superbody. Kita jangan sampai nanti masyarakat menganggap bahwa undang-undang ini sama dengan undang-undang Ciptaker Tenaga Kerja ini. Ya, mau jadi super body. Jadi semua mau diatur oleh Kementerian Kesehatan. Undang-undang kebidanan, keperawatan, BPJS, semua mau diatur oleh Kementerian Kesehatan. Saya tahu kalau undang-undang ini adalah inisiatif DPR, tapi saya tahu juga bahwa ini adalah titipan pemerintah. Nggak bodoh-bodoh amat kok kita. Cuma pinjam tangan balik aja. Tapi yang kita ingin sampaikan adalah kalau saja Pak Menteri
tahu dan tadi disampaikan oleh Abidin bahwa Pak Menteri harus gigih mempertahankan yang Pak Menteri sampaikan tadi. Oh, kami lebih gigih lagi untuk mendukung Pak Menteri. Masyarakat yang akan dikorbankan oleh undang-undang. Protes keras yang terus digulirkan sejumlah tenaga kesehatan patut menjadi perhatian pemerintah. Berbagai asumsi negatif di balik penerbitan RUU Sapu Jagat Kesehatan ini pun harus dijawab secara terbuka dan komprehensif. Jangan sampai RUU Kesehatan bernasib sama seperti Undang-Undang Ciptaker yang baru setahun terbit sudah diputuskan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Saya sudah bersama Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Ia adalah Menteri Kesehatan pertama di Indonesia yang bukan berlatar belakang dokter. Pak Menteri, terima kasih sudah di Rosi. Senang ketemu Rosi lagi dan sehat kelihatannya. Salam sehat juga untuk Pak Menteri. Terima kasih sudah di tengah kesibukan menjawab undangan saya. Pak Menteri, banyak yang harus dijawab karena Pak Menteri BGS ini, demikian kita memanggil Pak Menteri, kan Anda berlatar belakang bankir. Tapi mau ikut cawe-cawe membuat RUU Kesehatan dan ini begitu cepat dan dianggap merugikan para dokter, merugikan masyarakat. Apa jawaban Pak Menteri? Saya memang ditugaskan untuk melakukan reformasi sistem kesehatan Indonesia semasif-masifnya, belajar dari pengalaman COVID kemarin, bukan hanya Indonesia. Seluruh dunia mengakui bahwa sistem kesehatan nasionalnya tidak cukup kuat sebagai warisan ke generasi sesudah kita. Nah, kalau saya ditanya apakah ini untuk kepentingan pemerintah atau untuk kepentingan Menkesnya atau kepentingan dokternya atau kepentingan OP-nya, saya harus bilang kemana-mana, yuk tataran diskusinya kita bawa di tataran masyarakat. Maksudnya? Kepentingan buat masyarakat apa? Baiknya buat masyarakat apa? Jangan dibawa, oh ini buat Menkesnya, oh ini buat OP-nya, ini buat misalnya dokternya, ini buat... Pak Menteri, maaf saya potong. Karena begini, ini hanya tahun depan kita sudah pemilu. Praktis sebenarnya sisa kerja efektif para menteri itu dan DPR itu hanya tinggal di 6 bulan terakhir ini. Kok ngotot amat Pak Menteri ingin meloloskan RUU Kesehatan ini? Saya melihat kalau kita ingin melakukan suatu perubahan yang baik buat masyarakat, kita tidak boleh menunda. Saya takut nanti saya ditanya begitu saya udah pindah ke dimensi lain, apa yang sudah dilakukan oleh kamu dikasih amanah, power untuk melakukan sesuatu dan kamu tidak lakukan. Apa baiknya ini untuk masyarakat? Nomor 1, Mbak Rosi mesti tahu kematian paling banyak di masyarakat kita adalah stroke 300.000 setahun, jantung 250.000 setahun, kemudian cancer 234.000 setahun. Saya tanya, kalau kena serangan jantung itu mesti diapain? Itu mesti dipasang ring di bawah 4 jam kalau bisa. Jadi nggak mungkin ditaruh fasilitasnya di provinsi kan, harus di kabupaten kota yang ada 514. Saya tanya, sekarang yang bisa berapa? Cuman 44, less than 10%. Karena nggak ada yang namanya cath lab. Saya bilang beli cath labnya, selesai uangnya ada. Selesai itu dalam waktu 2 tahun anggaran saya cukup. Tidak ada dokternya. Untuk butuh dokternya, kita butuh waktu 15 tahun. Untuk mengejar ketertinggalan ketersediaan dokter. Untuk menyelamatkan nyawa masyarakat yang kematiannya 250.000, itu yang dicatat ya. Kalau nggak dicatat di Indonesia itu kira-kira 3 kalinya. Sebagai salah satu penyakit kematian terbanyak. Yang kedua, saya satu lagi deh. Karena Mbak Rosi kan seorang wanita. Ada 2 lagi yang saya ingin sampaikan. Ini berkaitan dengan jantung. Bayi kita 4,8 juta. Yang ada kelainan jantung bawaan 1 dari 100, 48.000. 25%-nya 12.000 itu kelainan jantung bawaan kritis. Artinya si bayi itu sebelum usia 1 tahun harus dioperasi. Jantungnya sebesar kelereng. Kalau tidak dia wafat. Kapasitas kita bukannya nggak bisa ya, tapi dokternya dan rumah sakit yang bisa itu hanya 6.000 setahun.
Dari 12.000 sisanya kemana saya tanya? They die. Karena kita tidak memiliki dokter spesialis bedah torak kardiovaskular pediatrik yang cukup. Selama puluhan tahun 6.000 bayi die. Aku terakhir nih, wanita. Paling banyak meninggal kansernya breast cancer. Ya, kanker payudara. Mertua saya meninggal karena breast cancer. Saya ketemu Pak Lali Cancer, Pak Menkes mesti tahu ya. Cancer itu 90% curable, breast cancer. Asal ketahuannya stadium 1. Begitu ketahuan stadium 3, stadium 4, 90% fatality. Dia bilang. Gimana saya tanya diagnosanya? Pakai mamografi. Ya udah, mamografi kan masih rumah sakit. Saya punya 3.100 rumah sakit. Berapa yang bisa mamografi? Jawabannya 230. Jauh sekali bedanya. Di bawah 10%. Hal-hal seperti itu Mbak Rosi, itu terjadi. Jadi tolong diskusinya jangan ini Menkesnya mau ambil power apa, dokternya buat apa. Tapi apa hubungannya dengan RUU Kesehatan ini? Bagaimana itu terjawab di RUU Kesehatan ini? Dengan RUU Kesehatan ini, kita memberikan kombinasi pendanaan yang cukup dan kita akan mulai nih tahun depan. Saya sudah secure pinjaman luar negeri yang besar untuk memastikan infrastruktur rumah sakit itu diberesin di 514 kabupaten kota 34 provinsi. Tapi itu yang mudah. Yang susah itu dokternya. Kurang. Dokter kita tuh cuma 0,4/1000 bisa di Google di mana-mana data itu ada. Itu di bawah Myanmar, di bawah Timor Leste. Masyarakat nggak bisa akses dokter, aksesnya ke tabib, ke dukun dan segala macam. Ini yang fundamental kita harus solve dan itu sebabnya kenapa kita rubah undang-undangnya untuk memperbanyak jumlah dokter, mendistribusikan mereka dengan baik agar masyarakat bisa akses ke dokter. Pak Budi, kalau niatnya baik, kenapa justru ditentang oleh para dokter? Dalam hal ini mungkin OP, Organisasi Profesi Dokter, IDI. Kalau niatnya baik kan harusnya IDI boleh bisa terima. Saran saya ke Kompas, Kompas boleh cek dokter muda dicek di pasar. Karena dokternya ada banyak, ada 140.000. Cek dokter yang muda. What are their perceptions? Satu ya. Kedua, kenapa banyak organisasi profesi yang tidak happy? Core-nya ada masalah core, ada masalah yang memang ditampilkan. Masalah ditampilkan mengenai dokter asing, mengenai Nanti superpower. saya akan ke situ. Itu masalah yang ditampilkan. Tapi masalah yang inti menurut saya, ada perbedaan pendapat kita adalah satu. Organisasi profesi tidak disebutkan di undang-undang. Ya, IDI. Dan yang kedua, rekomendasinya tidak dibutuhkan lagi untuk praktek dan untuk mengambil dokter spesialis. Itu nanti akan saya tanyakan. Tiga isu. Pak Menteri, kenapa Pak Menteri menjadi kontroversi di mata para dokter dalam hal ini organisasi profesi? Karena Pak Menteri juga dianggap otoriter. Pembuatan RUU Kesehatan ini dianggap tertutup, tidak transparan, tidak melibatkan para dokter. Padahal ini adalah dunianya para dokter. Bahkan saya ingin mendapat penjelasan dari Pak Menteri. Ada surat edaran Kementerian Kesehatan yang beredar yang menyebutkan seluruh ASN Kementerian Kesehatan tidak diperkenankan membahas RUU di luar forum resmi atau ikut menandatangani atau memberi saran melalui institusi atau organisasi di luar Kemenkes karena rawan disalahgunakan oleh organisasi atau institusi tersebut. Pak Menteri, rasanya kita jadi kayak zaman Orde Baru, nggak boleh ngomong. Apakah memang semangat Pak Menteri itu membungkam para dokter yang kritis? Prosesnya nih, undang-undang kan nggak ujuk-ujuk. Ada proses yang sangat baku. Ya. Ini diinisiasi di Badan Legislatif DPR di akhir tahun lalu. Bisa dilihat di risalah rapat mereka, berapa puluh kali mereka meeting, siapa saja diundang, dan saya lihat organisasi profesi diundang oleh Badan Legislasi DPR di akhir tahun lalu. Itu berapa? 9 bulan, 12 bulan yang lalu. Kemudian sesudah itu dikirimkan ke pemerintah di bulan Februari. Sehingga akhir Februari, bulan Maret, kita melakukan sosialisasi sekali lagi. Public hearing, lebih dari 100 event, lebih dari 70.000 orang yang hadir baik dari maupun fisik. Termasuk organisasi profesi. Dan Pak Menteri rasa itu cukup? Bisa dilihat di YouTube. Saya hanya kasih faktanya saja. Let the public judge. Kemudian sesudah itu oleh pemerintah dikembalikan ke Komisi 9. Sekali lagi Komisi 9 melakukan itu.
ya mungkin di bulan April atau Mei. Melakukan lagi, memanggil semua stakeholder. Setahu saya organisasi profesi juga dipanggil, buktinya ada. Jadi yang saya ingin sampaikan ke teman-teman adalah, yuk kita lihat faktanya, jangan lihat secara emosi narasinya. Baiklah, Pak Menteri mengatakan bahwa sudah cukup waktu atau faktanya sudah banyak kesempatan untuk mendengarkan. Tidak benar bahwa RUU ini dibikin secara tertutup, tidak melibatkan profesi atau para dokter. Tapi kenapa harus ada semacam gesture pembungkaman kalau ada pernyataan atau sikap yang berseberangan, Pak Menteri? Saya adalah orang yang perdebatan apapun akan saya hadapi. Saya nggak cerita ke banyak orang bahwa pada saat bulan Maret itu kita membuka diri, karena kan ada periodenya kan, pada saat DPR balik, bukan wewenang kita untuk mengundang. Pada saat sudah di Komisi 9, itu wewenang Komisi 9 untuk mengundang. Tapi pada saat pemerintah, Mbak Rosy bisa cek, hampir semua dokter senior, dekan FK, organisasi profesi, semuanya diundang. Berbicara dengan Menkesnya, makan malam dengan Menkesnya, risalah rapatnya ada, YouTube-nya ada, bisa dilihat. Jadi kalau dibilang bahwa kita membungkam, balik lagi itu narasi yang dikeluarkan. Tapi faktanya tidak demikian dan bisa dicek. Baik, Pak Menteri, saya nanti akan menanyakan lagi Pak Menteri di bagian selanjutnya. Karena apakah Menteri Kesehatan Pak Jokowi ini yang dia bilang bukan dokter dan menteri pertama yang bukan dokter, memang anti Ikatan Dokter Indonesia. Saya masih bersama Menteri Kesehatan yang dulu pernah menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Pak Menteri itu anti ID ya? Enggak, bisa ditanya ke Mas Adib ya, Ketua ID ya. Mungkin satu-satunya Menteri Kesehatan yang pernah mengajak ID dan Ketua ID ke meeting terbesar dunia kesehatan World Health Assembly, ya saya. Tapi kenapa kayaknya ingin menghapuskan organisasi profesi yaitu ID di Undang-Undang Kesehatan yang akan... Itu narasi yang dikeluarkan di publik oleh siapa yang saya nggak ngerti ya. Tapi benar kan nggak ada lagi organisasi profesi satu-satunya di RUU Kesehatan ini? Saya tidak ada niat sama sekali untuk menghapuskan organisasi profesi. Saya pribadi merasa bahwa organisasi profesi harus ada. Nah sekarang pertanyaannya, apakah perlu diatur oleh negara atau tidak? Kan dengan masuk RUU undang-undang kan diatur negara. Kalau saya bilang, organisasi profesi kan itu dari, oleh, dan untuk profesi. Oke, tapi kan undang-undang sebelumnya kan ada ID, kenapa harus dihapus? Itu yang saya tanya. Kenapa ada profesi yang ingin negara mengintervensi profesinya? Ya sama, seperti dulu kan zaman yang kita bisa bilang zaman Orde Baru, semua pegawai negeri harus ikut organisasi tertentu. Kenapa dihapus? Aku akan bertanya balik. Loh, kenapa ada organisasi yang ingin diintervensi oleh negara? Justru kan ID merasa bahwa dengan adanya Ikatan Dokter Indonesia yang memang secara tertulis dalam undang-undang itu menunjukkan bahwa ada organisasi profesi yang diakui oleh pemerintah dan independen. Ini kan secara sengaja Pak Menteri dihapuskannya organisasi profesi ini seolah-olah pemerintah dalam hal ini ID karena berlawanan dengan pemerintah hapus saja. Enggak begitu, itu persepsi narasi yang dibentuk. Tapi kalau kita nanya semua anggota dokter-dokter, artinya kan ya itu hak mereka. Buat saya ya, ngapain sih pemerintah ngatur bahwa jadi tidak ada single organisasi. Yang namanya koran Kompas dimasukkan ke undang-undang. Ya, beda kan nggak perlu. Beda iya, dong analoginya Pak. Ini kan organisasi profesi. Betul. Nah, yang dipertanyakan adalah kenapa tidak lagi mau mengakui ID. Jadi kemudian nanti apakah Bapak tadi bilang bahwa sangat menghargai dan mengakui organisasi profesi. Apakah itu artinya boleh ada ID lain? Apakah harus ditaruh undang-undang? ID perjuangan gitu? Kalau saya bilang itu terserah dari profesinya maunya seperti apa. Kita menghargai profesinya maunya seperti apa. Nanti akan terlihat dengan sendirinya profesi yang diakui, profesi itu akan mengakui siapa. Oke. Why negara mesti mengatur? Itu saya secara prinsip ya. Aku ini tidak merasa dianggap, organisasi Menteri, profesi mesti mengatur. Meniadakan ID dalam undang-undang atau RUU Kesehatan ini dianggap memecah belah para dokter. Kenapa? Karena ID itu dibutuhkan untuk juga menentukan standar
etik para dokter. Jangan sampai nanti ketika ada dokter yang tergabung di ID, dia kemudian dinilai tidak etik, maka dia keluar dan dia bentuk organisasi dokter lainnya. Ini satu isu yang rasanya Pak Menteri harus jawab. Aku akan jawab, Mbak Rosi, yang memiliki etik bukan hanya dokter. Saya sebagai bank 30 tahun, itu ada kode etik banknya. Ikatan Bankir Indonesia tidak ada di undang-undang. Tapi Ikatan Bankir Indonesia dihormati oleh anggotanya, dihargai oleh anggotanya sebagai organisasi profesi yang menentukan etik mereka. Dan itu pemerintah mengakui. Karena memang ini adalah organisasi profesi yang didukung oleh anggotanya. Ya. Jadi buat saya, kalau kita melakukan intervensi, membentuk satu organisasi profesi sendiri, buat saya, is the most blatant intervention yang against the principle of democracy. Kenapa? Karena Apa itu isu tidak. di ID? Apakah kemudian sekarang kalau kita lihat Saya rasa apa isunya kalau saya balik. Apa isunya kalau misalnya itu sama dengan perbankan tidak masuk ke undang-undang dan let anggotanya. Tapi kalau profesi misalnya tadi Pak, menentukan. contohnya ada dokter yang dianggap tidak etik, dokter nakal, dia diberikan sanksi oleh ID, lalu dia keluar aja sebagai anggota ID dan kemudian dia bikin organisasi dokter lainnya. Apakah kekacauan seperti ini bisa diterima? Di perbankan hal itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena the whole professions akan against that person. Ini balik lagi, etika itu kan profesi yang menentukan. Bapak mau bilang bahwa kalau misalnya memang standar etik yang ditimpakan padanya atau sanksi etik yang ditimpakan padanya, kalau memang semua orang melihat bahwa itulah standar etik yang ditegakkan, dia nggak akan bisa kemana-mana atau membuat organisasi yang lain. Balik lagi, etik is not law ya. Jadi kita nggak bisa menyamakan etik dengan law yang harus ada precisely in government intervention. Nah, termasuk kenapa Menkes rasa anti ID ini melekat pada Pak BGS? Itu narasi yang dibangun. Karena semua kewenangan ID itu dibelejetin, Pak. Termasuk surat rekomendasi untuk izin praktek gitu. Ya. Kenapa? Apa yang salah dengan izin praktek dari ini ID? kembali lagi saya di awal ya. Saya tidak ada vested interest ke organisasi profesi, ke fakultas, ke universitas. Vested interest saya adalah ke masyarakat. Yang terjadi di masyarakat adalah susah untuk dokter-dokter muda masuk ke satu daerah punya praktek. Aku tanya kenapa? Karena izin prakteknya tidak keluar. Susah kita masuk ke rumah sakit karena tidak dapat rekomendasi Dari ID? praktek dari seniornya. Saya nggak bilang ini mungkin oknumnya. Tapi ini massively terjadi. Nah, saya sebagai pemerintah. Jadi kekurangan dokter itu juga disebabkan karena Distribusinya itu tidak merata, salah satunya penyebabnya ini. Banyak masyarakat karena yang surat bilang izin praktek Ibu itu Rosi merasakan hanya dikeluarkan oleh ID dan tergantung selera ID. Antrian dokter panjangnya minta ampun. Banyak sekali saya dengar dari orang-orang. Itu artinya apa? Artinya kan dokternya kurang. Tapi kemudian izinnya tidak keluar. Aku tanya kenapa nggak keluar Pak? Saya nggak bisa masuk karena tidak ada rekomendasi. Jadi saya bukannya anti ID atau enggak. Saya melihat bahwa masyarakat perlu akses dokter yang lebih mudah, lebih banyak, lebih berkualitas. Ya semua yang menghambat kita buka buat masyarakat. Setuju sampai di situ Pak Menteri. Tapi apakah Pak Menteri juga mengkaji lebih dalam kenapa nggak keluar surat rekomendasi atau izin praktek tadi? Mungkin jangan-jangan dia belum cukup mumpuni sebagai seorang dokter. Semua dokter, kalau gitu kita mesti marah ke kolegium kedokterannya memberikan dia dokter spesialis dong. Ya kan? Kita juga sama misalnya bilang, oh Pak Budi, Bapak nggak boleh berpraktek sebagai insinyur walaupun sudah keluar dari ITB. Itu kan susah kan? Karena setiap jadi dokter spesialis itu sudah ada kolegium yang menentukan dia pantas apa enggak. Bahwa kemudian dia terus-terusan diminta, I don't think it's fair. Karena sudah ada lembaga yang menentukan standarnya dia capable atau tidak. Biar dimudahkan untuk menjadi seorang dokter spesialis itu sudah difinalkan, Kan diputuskan oleh kolegium. udah dibuat dia lulus, udah Jadi cakap. ketika dia harus praktek harusnya nggak harus menunggu izin Nggak butuh itu lagi. dari ID. Dan by the way Mbak Rosi, di negara manapun tidak ada seperti itu. Jadi kan kita lucu dong kalau kita lakukan itu merupakan satu-satunya negara
di mana untuk praktek harus ada rekomendasi dari British Medical Associations atau Singapore Medical Association, nggak ada di negara lain. Why kita mau lakukan sesuatu yang berbeda sendiri? Itulah birokrasi, itulah yang mau dibabat oleh Dan itu Menteri. nggak ada masalah dengan ID. Saya tidak ada masalah dengan ID. Yang saya masalah adalah kemudian layanan dokter ke masyarakat jadi sangat terbatas karena mereka susah praktek. Karena Terutamanya muda-muda. itu berakibat pada masyarakat kebanyakan karena jadi dokter lebih langka, Sedikit, lebih langka. pelayanan kesehatan juga jadi terganggu. Antrian jadi panjang sekali. Hal lain yang juga membuat ID merasa Anda sentimen Pak Menteri pada organisasi profesi ini adalah soal kolegium yang tadinya di bawah ID dan lagi-lagi mau diambil alih gitu. Apa urusannya negara mengambil alih kolegium? Sebenarnya kita tidak berpikiran untuk kolegium diambil alih. Ya. Balik lagi kita melihat bahwa kolegium itu yang mengurusin pendidikan. Ya. Itu ada organisasi profesi, misalnya ID punya organisasi profesi jantung, tapi juga ada kolegium jantung. Ini yang mengurus mengenai pendidikan. Masalah yang kita hadapi di pendidikan kita sekarang adalah kurang produksinya. Misalnya kemarin COVID meninggal banyak spesialis paru. Ya saya minta dong ditingkatkan spesialis paru karena masyarakat membutuhkan. Begitu kita minta ditingkatkan spesialis paru, which is I think that is the government obligations to do it, sesuai dengan pasal 34 kan, kita harus menjaga layanan kesehatan. Ternyata prodinya kurang. Begitu prodinya kurang, kita minta dong ditambah ke Kemendikbud, oh nggak bisa, itu harus ada rekomendasi lagi. Jadi muter di situ aja. Muter di situ, rekomendasi ternyata tidak dikasih. Risetnya apa kita nggak jelas. Dan pemerintah tidak bisa mengenforce banyak sekali dokter spesialis paru yang kurang, tapi kita tidak bisa menambah pendidikan spesialis paru. Untuk riset yang kita juga nggak ngerti kenapa tidak boleh ditambah gitu. Oleh adanya beberapa, ya itu butuh rekomendasi tadi. Dari ID lagi. Ya, saya itu nggak pernah jelas sih dari mana. Jadi ada dua hal kan Pak Menteri. Satu soal pendidikan untuk menjadi Sulit dokter pendidikan spesial. jadi dokter spesialis. Terus Kemudian izin jadi untuk praktek. prakteknya. Itu kita ingin permudah. Jadi konsep kita bukan menyerang organisasi profesi, tapi kita ingin mempermudah supaya dokter-dokter lebih mudah, lebih murah menjadi dokter spesialis. Karena kita kurang. Lebih Nomor mudah dua, dan murah. Ya. Kemudian yang nomor dua, supaya dokter-dokter lebih mudah praktek di daerah-daerah yang memang kita hitung kekurangan jumlah dokter. Jadi itu supaya apa? Masyarakat lebih happy. Untuk itu ya kita lakukan. Jadi bukan gara-gara kita nggak suka ke ID atau dendam ke ID, enggak. Kita gara-gara masyarakat mengalami masalah seperti ini, kita lihat masalahnya apa, itu yang kita. Tapi kalau memindahkan izin prakteknya juga ke pemerintah, apa enggak itu jadi semuanya mau diatur oleh pemerintah? Mbak Rosi, semua izin praktek sekarang saya koreksi. Balik lagi narasi ya. Saya perlu jelaskan ke masyarakat. Semua izin praktek dokter dikeluarkan oleh pemerintah sekarang, yaitu pemerintah daerah. Masalahnya pemerintah daerah tidak bisa mengeluarkan izin dokter kalau tidak ada rekomendasi. Jadi saya tidak ubah, pemerintah tetap yang mengeluarkan izin praktek, bukan pemerintah monopoli. Dari dulu juga izinnya dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Cuma rekomendasinya kita lihat tidak diperlukan. Oke, kalau dulu sebenarnya memang dari pemerintah daerah. Dari dulu pemerintah daerah. Tapi dengan rekomendasi ID. Tapi berhubung organisasi profesi yang bernama ID ini tidak ada lagi dalam RUU, maka rekomendasi itu tidak diperlukan. Pak Menteri selalu mengkaitkan dengan darah biru di Fakultas Kedokteran. Apa yang Anda ingin sampaikan? Kita melihat balik lagi ya, saya nggak ngomongin mengenai perguruan tinggi, dekannya, profesornya, profesinya. Saya lihatnya diskusi, perhatian saya, vested interest saya adalah masyarakat. Masyarakat kan kurang dokter. Saya tanya dong spesialis nih, kenapa kamu nggak mau masuk jadi dokter spesialis? Pak, susah dan mahal. Jadi setelah saya lihat, susah nih kalau nggak jadi orang kaya masuk spesialis karena mahal kan. Kemudian masuknya susah sekali, sedikit sekali. Dari 92 FK, hanya 20 FK yang bisa mendidik dokter spesialis. Mungkin sekarang udah naik di 21. 20-nya ini seperti itu tadi, nggak semuanya bisa semua spesialis ya. Spesialis paru hanya mungkin 10 atau 9. Spesialis jantung, bedah torak itu lebih sedikit lagi. Jadi masuknya tuh entry-nya susah sekali. Saya bilang,
Nah gimana proses seleksinya? Itu kan interview by the senior. Oke, saya kenal kan beberapa orang Wawancara pintar-pintar. oleh seniornya. Kenapa nggak masuk? Pak, saya nggak mungkin masuk Pak, saya ke luar negeri aja. Harusnya bisa interview. Itu bukan kata-kata saya. Kenapa? Because I'm not a blue blood. Bukan omongan saya. Blue blood itu maksudnya apa? Saya nggak ngerti apa sih maksudnya blue blood kamu. Ya Pak, saya kan nggak ada keluarga, nggak ada ini. Saya gimana bisa? Bukan keluarga dokter. Ya. Jadi saya akan lebih susah masuknya. Dia bilang, kenapa? Ya susah jadi masuknya. Jadi akhirnya saya belajarnya di luar negeri. Tapi begitu luar negeri, saya udah lulus, misalnya sekolah bagus, Harvard Medical School, mau masuk sini susah. Nah itu yang saya address. Gimana caranya supaya orang-orang terpintar, terbaik, apapun agamanya, apapun racesnya, selama dia warga negara Indonesia, dia harus dapat cas sama. Even betapa beda dari kekayaan dia. Harusnya nggak boleh dibedakan. Betul-betul pure meritocracy. Itu sebenarnya saya minta. Dan dipermudah, diperbanyak. Karena kurang. Baik. RUU Kesehatan ini Pak Menteri tidak melulu juga tentang bagaimana Anda dianggap membelejeti atau mengurangi peran ID. Tapi Menteri Kesehatan yang bangkir ini dianggap lebih pro dokter asing daripada bangga pada dokter Indonesia. Nah, yang menarik lagi, di sini disebutkan adanya kemudahan bagi dokter asing untuk masuk di negeri ini. Mereka hanya perlu 2 syarat. Yang pertama, bahwa mereka telah menjalani praktek dokter di luar negeri selama 5 tahun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka harus mengajukan portofolio. Jadi tidak perlu ada ujian kompetensi. Berbeda dengan tenaga kita yang harus menjalani ujian kompetensi, atau misalnya dokter diaspora yang sekolah di luar negeri dan kembali ke Indonesia harus menjalani ujian kompetensi. Dan yang menarik, mereka tidak perlu tahu bahasa Indonesia. Coba bayangkan, mereka tidak perlu tahu bahasa Indonesia. Padahal pada awalnya bahasa Indonesia ini dimasukkan, bahwa di dalam perjalanan mereka harus tahu, mereka harus paham bahasa Indonesia. Saya masih bersama Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Pak Menteri, RUU Kesehatan ini juga dinilai karpet merah pada dokter-dokter asing. Makanya tadi sebelum jeda saya bilang rasanya Pak Menteri ini lebih pengen ada dokter asing yang praktek daripada mendorong dokter-dokter Indonesia. Apa sebenarnya yang melatar belakang ini Pak Menteri? Itu narasi lagi ya. Tapi saya balik lagi, ini kan vested interest saya is not on the dokter, ke Menkesnya, vestednya ke masyarakat. Apa yang terjadi di masyarakat sekarang? Ya sekitar 1 juta keluar. Dokter Indonesia? Enggak, bukan. Pasien-pasien? Pasien Indonesia jadi kita orang keluar. Indonesia berobat ke luar negeri ya. Mbak Rosi bisa tanya kenapa mereka di luar. Ya. Saya setuju bahwa dokter Indonesia ada yang hebat. Ada yang hebat sekali. Tapi 1 juta ini bilang bahwa mereka mendapatkan layanan kesehatan lebih baik di luar daripada di dalam. Banyak pejabat-pejabat kita juga demikian juga. Nah, setelah saya lihat masalahnya di mana. Ini sama seperti saya di perbankan dulu. Dulu waktu sebelum 1988 itu reformasi, saya kan aktif di perbankan. Ikatan Bankir Indonesia. Waktu itu nggak boleh, Citibank hanya boleh buka 1 aja di Jakarta. Bankir asing nggak boleh masuk. What happened is, gap capability antara bankir Indonesia sama bankir asing makin lama makin lebar. Akibatnya apa? Collapse. Perbankan kita collapse, ekonomi kita collapse, kemudian social politicsnya collapse. Ya terjadi opportunity to reform dan menjadi sangat terbuka. Citibank yang tadinya 1 mungkin bisa 100, 200, CIMB berapa 300 cabang, UOB 300 cabang. Yang saya belajar dari history, tidak ada ribuan bankir asing masuk ke Indonesia. Yang terjadi adalah Citibank mungkin kirim 10-20 bankir asingnya, dia rekrut anak-anak FEU yang paling pinter, FEUG masuk di sana, dididik 10 tahun, mereka jadi dirut-dirut bank maju, malah sebagian kerja di New York, kerja di London, dan kerja di institusi lain, dan semua layanan perbankan kita sekarang dalam 10 tahun naik menjadi standarnya world class. Ya. Jadi kejadian kalau saya pengen ngomongin, saya bukan pro dokter asing, saya pro dokter Indonesia hebat di masa depan.
Karena dokter-dokter Indonesia itu potensinya luar biasa. Dibandingin ekonomi kan bagus dan dokter. Iya, tapi Pak Menteri, ketika mengapa disebut karpet merah, mereka tidak perlu, mereka hanya untuk syaratnya hanya 5 tahun dia sudah menjadi dokter, misalnya begitu, mereka tidak perlu ada uji kompetensi, nggak perlu bisa berbahasa Indonesia. Itu kan seolah-olah dokter asing udah dokter lokal udah. Ya, nomor satu, ya itu tadi saya bilang ya, saya bukan my interest is on the people. By opening it up, aku percaya bahwa yang terjadi adalah justru kemampuan dokter-dokter Indonesia akan secara masif ya, bukan hanya segelintir sekelompok orang ya, secara masif akan naik ke standar internasional sehingga layanan masyarakat jadi bagus, mereka nggak usah keluar negeri. Sekarang kedua, narasi yang dibentuk. Ini karpet merah untuk semua dokter asing. Yaitu nggak pernah baca undang-undangnya. Undang-undangnya tetap ada proses adaptasi. Cuma Mbak Rosi mesti tahu, dulu proses adaptasinya sama. Misalnya, saya punya temen nih, lulusan dari ITB, dia belajar di luar negeri, ambil kedokteran, dia Harvard Medical School, sekolah bagus kan, harusnya lebih bagus lah dari sekolah-sekolah kedokteran Indonesia, dia kerja di Mayo Clinic, number 1 in the world. Udah berapa tahun, udah 10 tahun, dia kepala departemen, dia mau masuk, aku nanya kembali dong ke Indonesia. Bu, saya nggak bisa kembali ke Indonesia, kenapa? Saya dibilang kalau saya nggak pernah kan belajar mengenai TBC sama malaria, jadi saya mesti 2 tahun dulu adaptasi di Papua. Bu, kan bercanda. Aku masuk Singapura bisa langsung masuk. Singapura bisa langsung masuk. Jadi aku bilang, adaptasi itu jangan dibikin untuk menghambat dokter-dokter hebat. Adaptasi itu harusnya dibikin untuk mengadaptasikan dokter-dokter yang di bawah. Jadi harus dibedakan dong. Orang yang lulusan dari Harvard Medical School, misalnya Yale, dia masuk. Itu dibedakan yang lulusan dokter negara Afrika, misal dokter dari negara mana yang lain. Tapi kan nggak ada ujian itu kompetensi lagi. Ada. Itu juga nggak dihapus. Siapa yang bilang bahwa itu dihapus? Itu kan narasi yang dibentuk. Kenyataannya kan nggak gitu. Bagaimana dengan misalnya pertanyaan-pertanyaan kritis dari para dokter, misalnya gini Pak Menteri, karpet merah untuk dokter asing itu katanya untuk memenuhi ketersediaan para dokter di daerah terluar, termiskin, dan intinya yang susah terjangkau gitu. Itu memang itu objektivitasnya. Dokter asing itu untuk mengisi kekosongan dokter di daerah 3T, terluar, termiskin. Mbak Rosi, aku juga kasih tahu satu ya ke teman-teman ya. Saya ikut G20, G7, tidak ada satupun Menteri Kesehatan yang bilang mereka kelebihan dokter. Jadi balik lagi, narasi yang dibentuk ada yang namanya story, ada yang namanya reality. Oke, sorry. Tapi itu benar nggak bahwa para dokter dalam berbagai simposium mengatakan bahwa aku nanti masuk ke sana. Jadi artinya datang dokter asing itu untuk memenuhi daerah-daerah terpinggirkan ini. Dokter-dokter tuh nggak usah kemudian berilusi bahwa akan datang masuk ribuan yang masuk. Ya nggak ada, orangnya di luar negeri juga bakal masuk gitu kan, kurang. Yang nomor 2 aku bikin. Sekarang saya tuh datang ke Nias Utara, diundang oleh bupatinya. Ada ruang operasi, udah ada laba-labanya. Bilang, kenapa nih? Paling banyak yang butuh apa? Pak, kecelakaan patah tulang naik motor ke macam. Patah tulang itu butuh dibedah-bedah termasuk. Oh, kena dipakai. Nggak ada dokternya, Pak. Terus kita mesti kirim ke RSUD Gunung Sitoli. Berapa jalannya? 2 jam, 3 jam. Mbak Rosi, ini terjadi di Tojo Una-Una, terjadi di Morotai, terjadi di Sumba. Banyak dari kita tidak pernah ke sana. Atau pernah ke sana 20 tahun yang lalu, gitu kan, pada saat internship. Aku datang sekarang udah lebih mungkin dari 20 lokasi terpencil aku datangin. Mereka tuh nggak ada dokternya. Oke. Nah sekarang kalau saya ketemu masyarakat, ada kayak gitu. Menurut Mbak Rosi, kalau ada dokter asing mau misalnya kerja bantu masyarakat Indonesia di situ, boleh nggak? Pasti boleh, tapi logikanya nggak nyambung Pak Menteri. Karena kalau dokter lokal aja nggak mau ke sana, tapi dokter asing mau ke sana, pasti dianggap question mark. Jangan-jangan ini orang bukan dokter. Nanti suatu saat Mbak Rosi akan saya temukan dengan organisasi namanya Doctor Without Borders. Bahasa Perancisnya MSF. Mbak Rosi akan ketemu orang-orang yang Mbak Rosi kasih tanda tanya, orang ini bukan dokter. Dokter-dokter yang real memang passionate-nya to serve the people. Sehingga tatarannya balik lagi bukan tataran
tapi tataran Bukan tentang dirinya sendiri, tapi tentang masyarakat And kesehatan. banyak kesehatan dokter-dokter masyarakat. di Indonesia pun begitu. Jadi kalau misalnya ada sense yang dibangun bahwa oh dokter lokal aja nggak ada yang mau ke pedalaman begitu. Terus kemudian katanya mau mendatangkan dokter Saya asing akan untuk ke pedalaman. saya ingin sekali berdiskusi dengan dokter yang ngomong seperti itu. What is the purpose of you to become a doctor? Sumpah nomor satunya, apapun yang saya lakukan demi perikemanusiaan. That is the sumpah pertama dari seorang dokter. Bukan aku yang disumpah. Jadi menurut Anda meskipun keran dokter asing ini dibuka, Anda sendiri merasa jangan dibayangkan atau berimajinasi terlalu jauh bahwa berbondong-bondong dokter akan datang. Itu sendiri sebenarnya meskipun keran dibuka, supply tidak akan sebanyak itu. Semua menteri kesehatan bilang ke saya mereka butuh dokter perawat bagi negaranya. Kalau negara-negara yang udah populasinya aging kayak Jepang, Belanda, negara Eropa ngomongnya more than 10,000. Jadi kalau kita berpikir kemudian akan ada influx yang datang, aku garu-garu kepala. That is not the numbers. Balik lagi narasi, tapi realitinya nggak demikian. Secara politik ini menjadi agak sensitif karena kemudian di twist Pak Menteri dengan sentimen publik dokter asing, nanti yang datang dokter asing yang kemudian seperti banyak terjadi secara diinvestasi. Waduh, jangan-jangan dokter asing. Aku akan jawab itu. I'm not a politician. I don't care about politics. Fokus saya kembali ke masyarakat and how to make my people healthier. I don't care about politics. Tapi rakyat kita harus bisa dilayani dan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan. Dan seperti halnya tenaga kesehatan, dokter, apapun warna kulit pasiennya itu harus dilayani. Termasuk apapun warna kulit, kepercayaan, agama, dan race dari dokternya. Dan begitu juga para dokter tidak boleh dihalangi apapun warna kulitnya. Warna kulitnya, agamanya apapun, selama meritokrasinya ada, semangat pengabdiannya ada, dan dia mau mengabdi untuk perikemanusiaan sesuai dengan sumpahnya. Jadikan dia sebagai dokter spesialis. Banyak pihak ketar-ketir akan RUU kesehatan ini. Para dokter hingga rumah sakit terancam dengan mudah bisa dipidana. Kemudian hak imunitas dokter di sini sangat terganggu. Pasal 4 menyebutkan orang berhak menuntut dokter apabila pelayanannya tidak standar. Coba bayangkan. Sementara tidak ada penjelasan secara operasional apa yang dimaksud dengan pelayanan tidak standar. Apakah ini standar pemerintah daerah? Apakah standar BPJS? Apakah standar internasional? Atau standar apa? Itu tidak ada. Saya masih bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pak Menteri, bagaimana dengan kekhawatiran bahwa mudah sekali dokter dan rumah sakit itu dipidana hanya karena tadi seperti kita dengar merasa bahwa pelayanan kesehatannya tidak standar. Apa yang bisa Anda terangkan dari soal ini? Sebenarnya RUU yang masuk ke kita dan kita respons kemarin, itu kita justru menambahkan beberapa pasal terkait perlindungan bagi dokter-dokter yang sedang masa training. Karena itu selama ini nggak ada pelindungannya. Kemudian yang kedua, perlindungan bagi dokter-dokter atau murid-murid dokter-dokter yang masih belajar dari bullying. Karena ini semua under the carpet, banyak sekali malah ada yang meninggal karena dibully. Kemudian yang ketiga, bahwa kalau ada pengadilan atau mau dituntut secara pidana, harus melalui jalur yang sifatnya pengadilan restoratif dulu. Jadi harus pengadilan diselesaikan di luar meja pengadilan dulu. Cuman tapi yang balik lagi, itu yang substansi ya. Beda antara narasi dengan substansi. Yang narasi ramai dibicarakan, ini secara substansi sudah ada di Undang-Undang Praktek Kedokterannya dulu. Ya, bagaimana tadi seperti kita dengar dari Dr. Iqbal Mukhtar, dia Ketua Forum Dokter Peduli Ketahanan Kesehatan Bangsa, ya mengatakan orang berhak menuntut dokter apabila pelayanannya tidak standar. Itu setahu saya sudah ada di Undang-Undang Praktek Kedokterannya dulu. Jadi kita tidak menambahkan pasal-pasal seperti itu. Kita menambahkan pasal-pasal yang melindungi. Justru pertanyaan saya begitu diserang banyak, saya bingung. Nah ini udah
Ini sudah praktek dokter udah ada 10 tahun, 15 tahun, kenapa ramenya baru sekarang? Jadi ini Dari sudah dulu ada di ngapain aja? udah ada di Gitu. undang-undang sebelumnya. Banyak semua yang dikeluhkan kan, nggak hanya itu kan, banyak dikeluhkan. Itu undang-undang praktek kedokteran yang dulu bunyinya seperti itu. Nah kenapa nggak dari dulu diramaikan? Kenapa sekarang ini diramaikan? Kalau kemudian ini nggak jadi, balik lagi yang ke dulu, ya apa yang diomongkan tetap terjadi. Yang juga menjadi concern adalah penambahan pemidanaan. Sebelumnya 3 tahun dan sekarang dipidana paling lama 4 tahun. Jadi kalau misalnya secara spirit Pak Menteri bilang ini sebenarnya untuk melindungi, kok hukumannya ditambah? Kalau di mata saya ya, semua yang sudah ada legalnya jangan diduplikasikan. Ya. Jadi semua yang ada di KUHP kita ikut yang ada di KUHP sehingga tidak terjadi duplikasi dari hukum. Gitu. Dan masing-masing nanti minta special untuk mereka sendiri, which is menurut saya law itu kan harus ada equality before the law principle. Jangan orang misalnya saya sebagai menteri kemudian berbeda status hukumnya dengan orang lain. Jadi kalau misalnya dulu 3 tahun dan sekarang setiap tenaga medis atau nakes yang melakukan kelalaian yang diakibatkan pasien luka berat dipidana paling lama 4 tahun, itu bertambah sebelumnya kan 3 tahun Pak Menteri. Tapi sekarang 4 tahun karena menyesuaikan atau menyamakan dengan KUHP baru. Itu harus dicek dengan apa yang tertulis di KUHP. Kita posisinya sekarang mengenai pidana-pidana seperti itu, posisi pemerintah adalah kita mengikuti apa yang ada di KUHP. Kita tidak dalam posisi untuk mencantumkan angkanya. Yang dikritik atau ditakutkan para dokter adalah tidak ada definisi kelalaian berat dalam RUU ini. Sehingga kalau dianggap lalai seperti apa itu bisa dengan mudah dipidana. Karena tidak ada penekanan pada kelalaian berat. Usulan dari pemerintah kan ini kan dinamis ya, diskusi mengenai pasal-pasalnya. Posisi dari pemerintah adalah harus ada satu lembaga resmi yang memang menilai. Tapi lembaga resmi ini harus independen ya. Saya tertarik dengan di wartawan ada tuh, ada apa Dewan namanya? Pers. Dewan Pers itu. Di mana Dewan Pers isinya bukan hanya wartawan loh. Tidak. Ada juga orang-orang Tokoh kredibel, masyarakat. tokoh masyarakat yang masuk. Nah saya merasa itu harus dibangun. Ada satu dewan resmi yang menguji mengenai audit dari klinis medis kan. Jadi dia melakukannya benar apa enggak. Tapi jangan semuanya diisi oleh dokter. Sama seperti wartawan. Harus juga ada orang-orang Jadi dari ini luar sebuah lembaga tinggi. baru. Kita akan bikin Dorong ke arah situ. dorong ke arah sana. Tapi kan itu pemerintah. lagi-lagi nih Pak Menteri kan sudah punya MKEK, Majelis Kehormatan Etik. Kalau nggak salah itu yang juga forum yang sama yang menyidangkan dokter terawan di ID. Itu juga mau dihilangkan? Sekarang ada 2 lembaganya. Ada yang MKEK di bawah ID, ada yang MKDKI di bawah KKI. Nah dualisme ini kan perlu kita selesaikan. Kalau di mata saya, wajarnya, dan saya rasa juga di luar ya, itu harusnya di luar dari organisasi profesi. Supaya independensinya lebih baik. Karena dia kan akan menilai mengenai disiplin dan juga etika dari anggotanya. Saya ingin dapat penegasan dari seorang Menteri Kesehatan karena setelah ada label anti-ID, Pak Menkes ini juga kemudian dianggap RUU ini akan mudah membuat para dokter di penjara atau dipidana. Apa yang bisa Anda berikan garansi bagi para dokter dan tenaga kesehatan? Saya tidak suka dan tidak mau dokter dikriminalisasi. Dan untuk itu kita memasukkan pasal-pasal perlindungan bukan hanya dia praktek tapi mulai juga dia pendidikan. Nah pendidikan dia sudah mulai praktek. Itu tadi sama sekali tidak dilindungi. Jadi pendidikan intensif, pendidikan spesialis di mana dipegang pasien itu harus dilindungi. Nomor 2 yang saya garanti, perlindungan ini baik etika maupun disiplin harus dilakukan oleh para ahlinya secara independen. Sebelum kemudian ini dibawa ke ranah pidana atau ya. dibawa ke polisi. Betul. Tapi kalau dia nabrak orang, dia nyuri ya itu beda ya. Tapi kalau ini berkaitan dengan pasien itu harus ada ahlinya. Tapi ahlinya ini Mbak Rosi harus independen. Supaya kredibilitasnya baik dan masyarakat bisa trust terhadap institusi ini. Dan itu independen tidak semuanya harus dokter. Harus juga ada farmakologi atau apa yang lain orang-orang yang memang mengerti di bidangnya.
Prinsip ketiga adalah prinsip pribadi saya sebagai warga negara. Saya tetap believe jangan ada kasta-kasta berbeda di hukum. Maksudnya? The principle itu equality before the law. Janganlah Budi Sadikin sebagai menteri di mata hukum itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan Rosiana Silahi sebagai Pemret. Janganlah seorang wartawan lebih tinggi derajatnya misalnya dibandingkan seorang bank. Ini saya itu ini sebagai jangan prinsip hanya karena saya jaga. profesi kemudian dia mau mendapat keistimewaan. Jangan, karena itu dari akan sisi merusak penegakan. tatanan hukum yang memang harus PR-nya di Indonesia itu besar sekali. Saya ingat ketika kasus kematian Michael Jackson, dokternya ikut di sidang. Dan itu juga termasuk dalam dakwaan bagaimana dokter dianggap terlalu banyak memberikan zat atau semacam obat penenang yang bisa menimbulkan bahaya bagi pasien. Hanya gara-gara pasiennya ingin cepat tenang. Dan itu dia juga kalau nggak salah dapat hukuman dokternya. Pak Menteri terima kasih sudah memberikan penjelasan. Kita ingin sebenarnya apapun soal pro kontra RUU Kesehatan ini ujungnya adalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak BGS. Terima kasih Mbak Rosi. Saya Rosiana Silalahi, terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.